Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang telah melihat YouTube saya, kali ini saya akan berbagi cerita. Mungkin terserah menurut kalian apa, tapi ini akan bercerita sesuatu yang saya rasakan saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu yang kedua kalinya. Saat ini saya melalui Silolangu atau jalur klasik atau disebut juga jalur Brawijaya 5. Oke, langsung kita mulai saja ya, biar tidak lama-lama ceritanya. Saat itu saya merencanakan pendakian pada tanggal 22 Agustus 2020. Saya tidak ingat kalau saat itu adalah bulan Asyura. Yang kemarin itu malam Asyura dan saya sehari kemudian melakukan pendakian itu. Apa boleh buat, saya sudah merencanakan itu. Dan biasanya bulan Syura itu saya tidak melakukan pendakian atau perjalanan jauh yang sangat ekstrim sampai habis bulan Syura tersebut. Dan saya berbicara kepada orang tua saya, ibu saya, bahwa saya akan melakukan pendakian pada tanggal 22. Ibu saya itu sangat fanatik pada bulan itu. Tapi dia tahu sifat karakter saya. Jika dia menghentikan saya, pasti saya tidak mau. Jadi mau tidak mau ibu saya mengizinkan saya dengan tidak berkata apapun. Saya meminta izin kepada mereka, dia mengiyakan, dia tidak bilang apa-apa. Saat itu pun aku sangat lupa bahwa bulan itu adalah bulan Asyura. Oke. Dan saya tahu ibu saya itu sangat khawatir setelah saya kembali dari pendakian tersebut. Dia bilang, bulan Asyura itu sebenarnya harus banyak mengaji, bukan malah melayakan ke gunung. Tapi ya sudahlah, kamu sudah pulang sampai selamat. Sudah, kita hentikan dulu percakapan soal orang tua saya ini ya guys ya. Sekarang kita mulai ceritanya. Biasanya setiap saya akan melakukan pendakian gunung itu, saya itu sangat excited, semangat. Bahkan 1 bulan sebelumnya ataupun 1 minggu sebelumnya itu saya sudah prepare, saya sudah siap-siap apa yang harus saya bawa dan bagaimana, baju apa yang akan saya pakai. Tapi kali ini entahlah, rasa semangat itu tidak ada. Tapi saya tetap kekeh ingin melakukan pendakian di tanggal itu. Tapi tanpa semangat saat itu. Nyatanya saya tidak melakukan apapun. Saya tidak packing, saya tidak memikirkan apa yang akan saya bawa. Saya tidak memikirkan saya memakai baju apa gitu. Nah, dan akhirnya tanggal 21 hari Jumat ya tentunya saya akan melakukan perjalanan itu karena saya ingin menginap di base camp agar besok paginya di hari Sabtu tanggal 22 saya merasa fresh atau sehat untuk melakukan pendakian tersebut. Jadi saya putuskan menginap di hari Jumat. Saya Jumat sore berangkat. Nah, saya packing Jumat pagi dari Kamis malam kalau nggak salah. Kamis malam saya packing, tapi nggak maksimal sih packing saya karena nggak tahu, semangat itu hilang. Saya lanjutkan hari Jumat pagi. Saya masak, saya menyiapkan bekal yang akan saya bawa dan selesailah semua. Jam 3 saya melakukan mandi dan persiapan. Sekitar setengah 4 saya berpamitan kepada semua keluarga, ibu, mbok-mbok saya, adik saya, anak saya, bahwa saya akan mendaki. Semua sudah siap, bismillah. Sekitar jam setengah 4, jam 4 saya berangkat. Saat itu memang saya tidak ngebut dalam perjalanan, saya sangat santai. Yang penting dalam pikiran saya selamat sampai tujuan. Sekitar pukul 5 lebih, hampir maghrib sih, saya sampai di base camp Silolangu. Saat itu saya belum tahu base campnya itu di mana. Saya berhenti di bawah, tepatnya ternyata di bawah belokan ke arah desa Silolangu tersebut. Saya bertanya pada seseorang, Pak, base camp Silolangu di mana? Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang membawa icuk padi itu yang buat makan sapi. Dia bilang, Mbak mau kemana? Mau mendaki
Gunung Lawu via Singolangu ya? Iya mas, yaudah ikut saya antar. Oke, dan saya akhirnya berterima kasih, saya mengikuti dia sampai perbatasan desa, pertengahan desa. Dia bilang, Mbak terus saja lurus ya, sampai mentok di situ base campnya. Oke mas, terima kasih. Lalu saya lanjutkan dan ketemulah base camp tersebut. Dan akhirnya saya ketemu teman saya di situ. Dan saya bawa camp saya masuk ke base camp. Di situ sudah ada beberapa pendaki yang sudah turun. Bahkan saya ketemu satu teman pendaki sebelumnya, ketemu di situ. Dan akhirnya cerita-cerita. Saya tentu bertanya dong, sebelum mendaki Singolangu saya sudah mencari informasi seperti apa jalur Singolangu. Tapi di situ tidak ada yang menyebutkan bahwa jalur itu ekstrim. Yang menyebutkan mereka itu adalah paket lengkap. Dalam pikiranku paket lengkap, wow pasti luar biasa. Berarti selain cantik, bagus, lengkap, pikirku kayak gitu. Saya tidak memikirkan soal ekstrimnya, jalurnya seperti apa. Nah, di situ di base camp itu saya bertanya-tanya kepada yang sudah turun, gimana mas treknya? Dengan Sindoro, Sumbing, Kembang bagaimana mas? Mereka bilang, wow tidak mbak, jauh. Oh dalam hati, karena patokan saya berangkat berani melalui jalur Singolangu adalah saya sudah mendaki gunung-gunung tersebut, dan yang mereka bilang Gunung Kembang lah yang sangat ekstrim. Ya pasti aku insya Allah bisa, karena gitu pikirku. Dan ternyata bagi mereka jalur Singolangu lebih ekstrim dari Sindoro. Dan pikirku, oh my god, Tuhan, mampukah aku? Pada saat itu aku itu sudah vakum 6 bulan tidak mendaki, pasti kakiku itu belum siap sebenarnya, kayak gitu. Tapi aku lagi-lagi aku optimis, aku pasti bisa, bismillah, aku niat baik, aku tidak punya niat yang lain, kayak gitu. Terus ya sudah, aku tetap optimis, aku harus melakukan pendakian besok. Oke, setelah itu aku mulai bersiap-siap untuk tidur, untuk mengistirahatkan diriku untuk perjalanan besok. Tapi entah mengapa malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Gak tahu, nggak tidur aja perasaanku. Dan sekitar pukul 1 tiba-tiba ada mobil datang, dulu terdengar. Memang base camp tidak saya tutup pintunya satu, biar orang tahu bahwa saya ada di dalam, ada orangnya kan itu. Datanglah satu rombongan sekitar 13 orang. Dan ternyata itu adalah kelompok dari Wengker Ponorogo. Nah, aku mau tidur sebenarnya, tapi tidak bisa. Dan akhirnya aku duduk, nimbrung aja dengan mereka. Nah, nimbrung sebentar, mereka mulai tidur dan istirahat juga. Aku pun mulai merebahkan diriku lagi untuk melanjutkan tidurku. Ya, mungkin bisalah tidur untuk 1-2 jam saat itu. Dan ketika pukul 5 aku sudah bangun dan mempersiapkan lagi pendakian untuk pagi ini. Saya bergegas mandi, sarapan, dan mempersiapkan semuanya, dimasukkan carrier, apa yang harus dibawa, apa yang harus ditinggal. Oke, packing selesai, jam 7 dimulai pendakian guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya semua baik-baik saja, harapannya selamat sampai yang diinginkan, kembali pulang dengan selamat. Oke, pendakian berjalan dengan lancar tanpa halangan. Kami bersenda gurau. Akhirnya saya dan grup Ponorogo tadi bersama-sama melakukan pendakian. Tapi setelah pos 2 saya memutuskan untuk meninggal mereka, karena saya menginginkan mendapatkan camp yang lebih layak dan nyaman. Yang paling utama, saya harus melewati tanjakan Penggi yang dibilangnya sangat ekstrim itu, yang sangat panjang dan kemiringan 45 derajat itu. Aku harus melewatinya sebelum matahari terbenam. Aku takut, ya terus terang, aku saat itu takut. Aku takut kalau kegelapan di situ. Makanya aku tinggal mereka. Aku tinggal, dan akhirnya sekitar 5:30 betul aku sudah sampai di pos 5. Alhamdulillah aku melewati tanjakan Penggi dalam 1 jam, dan itu masih sore. 5:30 tiba di pos 5.
Aku berputar-putar di situ untuk mencari tempat tenda yang terbaik, takutnya terbawa angin. Dan situ ada satu pohon itu ada kiri kanan depan itu ada bunga edelweiss. Akhirnya aku mendirikan tenda di situ, yang memang medan tanahnya itu tidak rata, tapi apa boleh buat, yang penting terselamatkan oleh angin, apa kayak gitu. Udah, kami membangun tenda di situ. Aku sudah kedinginan di situ. Temanku membangun tenda, aku cuma masuk di sleeping bag saat itu. Aku sudah dingin. Tenda jadi, aku segera masuk ganti baju. Udah masuk semua karena udah dingin. Dan akhirnya setelah selesai, kami membuat penghangat. Kami bikin bikin teh untuk menghangatkan diri. Dan setelah selesai itu, kami merencanakan tidur. Masih sore loh itu, sekitar jam 6 sampai setengah 7. Padahal biasanya kalau melakukan pendakian itu aku tidurnya itu malam, gitu. Bisa tidur tentunya nggak tidur sore itu, pasti ngobrol dulu kan ya gitu. Nah itu masih sore itu tidur, tapi ya tentunya tidak bisa tidur guys. Aku nggak bisa tidur selain dan miring, tempatnya itu yang miring dan nggak enak dan berlubang-lubang, nggak bisa tidur nyenyak. Entah aku tidur atau nggak di situ, temanku mungkin sudah tidur kali ya, aku nggak tahu. Pokoknya aku sudah menenangkan diriku sendiri, mengenakkan badanku sendiri bagaimana lebih enaknya kan kayak gitu. Nah tiba-tiba aku tersadar aku itu bangun tidur atau memang hanya hayalan, aku nggak tahu. Kayaknya di atasku ada 2 tenda, bagian sisi kiri dan di bagian sisi kanan itu ada 1 tenda. Memang di pos 5 itu ada 1 shelter. Di shelter itu aku melihat ada ibu-ibu jualan kacang. Nah situ anak-anak udah pada ngumpul di situ beli. Nah aku keluar tenda dan aku melihat ibu itu, nggak tahu ibu itu kayaknya sedikit sinis ya, menurutku loh ya, bahwa menunjukkan lah kacangku sudah habis. Aku nggak mau beli juga, aku pikir kayak gitu. Terus ibu itu sambil melengos kayak gitu ke aku, dia langsung lurus ke jalan menuju arah puncak. Dan setelah itu ya sudah hilang pikiran itu, atau memang mimpiku sampai di situ nggak ngerti. Itu entah pikiranku saja, hayalanku, atau memang mimpi. Ya cukup sampai di situ bahwa dia sudah berjalan ke arah puncak, kacangnya sudah habis. Sudah, aku udah diam. Terus aku bangunkan temanku, kami pindah tempat karena aku nggak tidur, aku nggak bisa tidur ya gitu. Terus aku ganti ke tempat bagian kanan, temanku bagian kiri yang berlubang tadi. Temanku tidur dengan tengkurap, apa bahasa Jawanya, melungker kayak gitu nah guys, kayak gini. Aku baringkan badanku di bagian kanan agak atas, memang biar enak, pas kepalaku aku dekatkan dengan tenda. Tapi tiba-tiba aku merinding saat itu. Kok sebelah telingaku itu, sebelah pojok telinga kan, telingaku dekat pojok tenda kan, otomatis sebelah kanan ada kayaknya kaki berjalan. Tapi aku langsung positif, kamu berpikir gini, mungkinkah babi kayak di Sindoro, karena di Sindoro aku pernah kan kayak gitu kan, dikelilingi babi. Terus aku bilang dalam diriku, di sini kan gak ada babi, tapi kemarin yang turun tuh bilangnya ada lutung. Mungkinkah lutung yang jalan-jalan di sekeliling tendaku? Aku berusaha untuk diam dan tidak bergerak, agar jika memang itu manusia atau hewan, agar tahu bahwa tidak ada manusia di dalamnya kan kayak gitu. Saya itu berjalan tek 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 kan kayak gitu. Lama tadi memang menyusuri tenda, gila merinding aku saat itu. Sumpah aku diam, cukup diam ya Allah. Aku hanya berdoa sebisaku. Aku takut. Terus aku mikir lagi, mau alihkan pikiranku itu entah pikiran atau memang benar. Aku takut, aku nggak mau takut berlebihan kan. Tiba-tiba angin kencang, bush 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 di atas. Nah setelah angin kencang itu di atas, aku mikir, mungkin angin, dalam hati kan kayak gitu. Mungkin aja tendaku ditarik-tarik angin gitu. Tapi angin itu tidak menerjang tendaku, angin itu cuma di atas saja. Jadi aku hilangkan perasaan itu dengan seiring datangnya angin itu. Dan aku mulai menidurkan diri lagi, tapi tidak enak.
Terus aku lihat temanku, tiba-tiba aku mikir, teman kok diam aja, padahal aku tuh usap kayak gitu kan. Saya nggak terasa sih. Terus aku lihat, jangan-jangan dia mati. Pikiranku, ya Allah, pikiranku jelek banget. Terus aku membayangkan, duh seandainya terjadi aku gimana kayak gitu kan. Terus aku duduk lihat badannya kayak gitu. Ketemu dengan kasih. Aku lihat badannya dia. Aku biasanya kalau lihat orang itu mati atau hidup tuh, nafasnya dari perut ternyata badan kan pasti gerak kan. Kok itu nggak gerak ya? Tentu aja nggak gerak orang dia di dalam sleeping bag. Aku semakin panik kan, dia nggak bangun, tak panggil diam aja. Terus aku balikan badannya, untung dia matanya melek gitu. Aku lega, dan akhirnya aku ajak ngobrol, kita bangun, bikin anget-anget lagi di jam 1, sekitar jam 1 itu guys, sekitar jam 1 malam. Terus minum anget dulu. Setelah habis minum ngobrol, memang aku tidak cerita saat itu sama temanku, karena aku berprinsip dan aku dengar dan aku baca itu, jangan ceritakan sesuatu yang kamu lihat saat kamu perjalanan ke gunung, ceritakan nanti setelah turun kayak gitu, biar orang lain nggak ikut takut. Makanya aku pendam sendiri saat itu. Nah setelah jam 1 itu selesai, kita minum hangat-hangat, aku mulai tertidur lagi. Dan anehnya, entah mungkin aku memang kecapean atau tertidur pulas, aku merasa tuh saat itu aku kayak pingsan paginya. Aku udah nggak inget apa-apa setelah itu, terus nggak inget, kayak orang pingsan terasa. Aku bangun pagi bilang sama temanku, aku kayak pingsan semalam habis minum itu. Ya memang kayak pingsan rasanya, aku udah nggak sadar. Padahal ya badan tuh kan nggak enak tidurnya, tapi kok bisa kayak nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba udah pagi, terus kita menyambut sunrise. Ya aku lupakan semua itu, aku pendam aja dalam diriku. Aku ceritakan besoknya sampai rumah, ternyata dia pun mendengar langkah-langkah itu. Ya, inilah ceritanya guys. Oh iya, ada lagi, masih belum selesai ternyata. Packing pulang ya, kita sudah pagi itu kita sudah habis summit kita turun. Nah kita packing, seharusnya turun itu ya ringan ya, carrier kita ya. Aku bawa mangga, bawa jeruk, itu sudah habis loh. Air 5 liter dalam jerigen itu yang dibawa teman itu sudah habis. Dia bilang, kok berat ya gitu. Tahu kan kayak gitu. Nah, aku nggak mau, kita bilangnya nggak boleh ngeluh kan kayak gitu. Akhirnya dia bilang berat. Ya mungkin kata dia tubuh kita aja udah lelah, ya udah positif thinking aja ya. Aku saat itu masih merasakan bebanku nggak terlalu berat sih. Nah tapi di tengah perjalanan sudah kakiku terseok, nggak tahu sakit banget ini lutut. Perasaan itu carrier itu berat banget, sampai aku dalam hatiku aku hanya berdoa di dalam perjalanan itu, membaca apa yang bisa, Al-Fatihah dan gitu. Aku sambil ngomong dalam hati, ngapain, sambil menggeret-geret carrierku di pundak, kan sakit berat banget. Ngapain kamu ikut terus, pergilah, capek. Aku dalam hati kayak gitu. Aku sering mulai kayak gini sambil gini itu sebenarnya aku ngomong sama entahlah apa yang aku bawa ini berat banget. Aku merasa ada sesuatu aja di carrierku itu kayaknya berat banget kayak gitu. Nah tapi setelah aku melihat cahaya, lanjut lagi ya, ada kesalahan teknik. Nah setelah melihat cahaya tadi, carrierku terasa biasa saja dan kakiku terasa agak mendingan sakitnya. Nah, setelah turun sampai rumah itu, aku cerita bahwa carrierku tambah berat banget, tahu kan kayak gitu. Dia dan temanku juga kayak gitu, aku juga merasakan hal yang sama. Mungkinkah memang ada seseorang yang ikut naik ke carrier kayak gitu. Ya sudahlah guys, yang penting kita selamat sampai rumah. Yang penting dalam perjalanan kita itu nggak macem-macem, dan dengan niatkan yang baik, insya Allah mereka hanya mengganggu sesaat jika memang itu benar. Dan mungkin saja itu hanya halusinasiku saja karena orang capek. Entahlah, percaya nggak percaya, ya itu yang kurasakan dan itu yang terjadi dan yang kurasakan dan yang kualami saat itu guys. Oke guys,
sampai di sini dulu cerita saya, pengalaman dan apa yang kurasakan dalam pendakian Gunung Lawu via Singolangu atau jalur klasik atau Brawijaya 5. Semoga bermanfaat atau menghibur. Ini memang realistis yang kurasakan ya. Bagaimana dengan pengalaman kalian? Bisa komen di bawah apa saja yang sudah Anda rasakan, kalian rasakan. Mungkin ada sesuatu yang pernah kalian rasakan seperti saya. Bisa komen di bawah ya. Oh iya, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di pendakian dan cerita saya selanjutnya.